Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Kusnanda dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang diberikan oleh Ibu Nila Apningsi, SPD, MPD, yaitu selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan, dengan judul Sistem Pendidikan di Indonesia pada Era Militerisme Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia pada era militerisme Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek 7 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Pendidikan di masa pendudukan Jepang jauh lebih buruk dari sebelumnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Zaman Jepang disebut Hakko Hichiu, yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerja dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu, pelajar setiap hari, terutama pada pagi hari, harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang banyak perbedaannya dibanding dengan Belanda. Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, diantaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu, habislah riwayat pengajaran Barat dan pribumi. Adapun susunan pengajaran menjadi: pertama, sekolah rakyat 6 tahun, yang disebut sekolah dasar. Kedua, sekolah menengah 3 tahun, yaitu SMP. Ketiga, sekolah menengah tinggi 3 tahun, yang disebut SMA. Pada masa pemerintahan atau penjajahan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan. Beberapa sekolah diintegrasikan karena dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan bangsa maupun strata sosial. Bahasa pengantar di semua sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi pendidikan nasional pada masa Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek. Indonesia dikuasai Jepang di masa perang. Segala usaha Jepang ditujukan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Pekarangan sekolah ditanami juga dengan ubi dan sayur mayur untuk bahan makanan. Murid disuruh menanam pohon jarak untuk menambah minyak untuk kepentingan perang. Kebijakan pendidikan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Di sini Jepang juga membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru 2 tahun yang disebut Soto Shihan Gakko, sekolah guru 4 tahun Chuto Shihan Gakko, dan sekolah guru 6 tahun Koto Shihan Gakko. Adapun beberapa kebijakan Jepang dalam bidang kependidikan, yaitu 1. Mengambil tenaga pribumi dengan merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat di bidang pendidikan. Upaya ini dilatar-belakangi pengalaman kegagalan sistem Nipponis Jepangisasi yang mereka jalankan di Matsura dan Cina. Karena itu, di Indonesia mereka menggunakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. 2. Guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: 1. Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu, yaitu kemakmuran bersama Asia Raya, dengan semboyan Asia untuk Asia. 2. Nippon Seishin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang. 3. Bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. 4. Ilmu dengan perspektif geopolitis. 5. Olahraga dan nyanyian Jepang. 3. Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda.
pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, sehingga mereka peranakan Cina kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua Cino Sung Hui, yang berimplikasi pada adanya proses resignification atau penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa Cina. Kondisi ini antara lain memaksa para guru untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan. 1. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. 2. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebahasaan Jepang yaitu Akai Migayo, dan gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. 4. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Karenanya banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. 5. Para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Metode pendidikan. Di sini metode pendidikan pengajaran pada lembaga pendidikan yang berlaku pada zaman Jepang terdiri atas 2, yaitu 1. Metode klasikal. Metode ini diselenggarakan di sekolah-sekolah melalui kegiatan program kulikuler dan kegiatan program ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan kemampuan belajar lebih lanjut bagi peserta didik. 2. Metode pengajian. Metode ini diselenggarakan di pondok-pondok pesantren yang menerapkan metode bandungan dan serogan, di mana seorang ulama mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan santrinya tinggal dalam pondok atau asrama. Pondok pesantren di masa Jepang tetap mempertahankan bentuk manajemen pendidikannya yang asli, atau disebut tradisional. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini yaitu tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadi Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar, artinya bagi kelangsungan Perang Pasifik. Adapun beberapa kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan yaitu 1. Mengambil tenaga pribumi dengan merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan. Upaya ini dilatar belakangi pengalaman kegagalan sistem Nipponis Jepangisasi yang mereka jalankan di Manchuria dan Cina. Karena itulah di Indonesia mereka menggunakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal, sekalipun menjelang akhir masa pendudukannya. Ada indikasi kuat Jepang menerapkan sistem Nipponis kembali, yaitu dengan dikerahkannya para sendebu, artinya propagator Jepang untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.